Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, masih semangat. Ini adalah pertemuan ke-15, KM15 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2, khususnya untuk mahasiswa D3 Perbankan dan Keuangan. Saya akan menjelaskan materi hari ini yaitu sewa guna usaha, ya, atau leasing. Jadi saya akan menjelaskan dulu deskripsi, kemudian ada penjelasan tentang apa itu sewa guna usaha, kemudian jenis-jenisnya, kemudian keuntungan dan kelemahannya, dan yang terakhir saya akan coba jelaskan mengenai bagaimana kita menghitung apakah lebih menguntungkan ketika kita melakukan sewa guna usaha atau membeli barang modal. Ya, mohon diperhatikan dengan baik materi hari ini, video hari ini, karena nanti kita akan diskusi dan saya akan tanya ya seputar materi hari ini. Jadi tolong disimak dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas di dalam video ini, mohon ditanyakan saat kita diskusi dan tanya jawab nanti di kelas online ya. Ya baik, saya langsung share saja untuk materi hari ini. Sewa guna usaha atau SGU. Ini adalah perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha yang menyewakan atau kita sebut sebagai leaser dan penyewa guna usaha yang menyewa atau lesi kita biasanya bilang ya. Untuk menyewa guna usahakan suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh penyewa guna usaha. Jadi kalau yang nyewain namanya adalah perusahaan penyewanya adalah lesser, terus yang menyewa atau customernya namanya lesi ya. Ini definisi SGU dituangkan dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian nomor sekian pada tanggal 7 Februari tentang perizinan usaha leasing dan keputusan Menteri Keuangan nomor sekian sebagai berikut. Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Jadi untuk sewa guna usaha nih barang yang disewa nantinya kalau kesepakatannya dapat dibeli itu bisa dibeli ya sesuai dengan nilai sisanya. Jadi di kontrak ditulis apakah ketika melakukan transaksi sewa guna usaha atau SGU barang yang disewakan dapat dibeli ketika masa sewanya habis atau dapat diperpanjang. Nah itu ada tertuang dalam kontrak perjanjian saat melakukan transaksi SGU. Kemudian ini dengan terbukanya peluang bagi perusahaan SGU, tadi berarti lesor ya, SGU untuk memperluas bidang usahanya yang mencakup baik SGU pembiayaan maupun sewa menyewa biasa. Maka dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi SGU sesuai dengan karakteristik serta ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam keputusan Kementerian Keuangan tersebut. Ini hak kepemilikan atas barang modal tersebut pada perusahaan SGU, sedangkan penyewa guna usaha menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang SGU yang telah ditentukan oleh perusahaan SGU untuk suatu jangka waktu tertentu. Pada akhir periode SGU, penyewa guna usaha mempunyai hak opsi tadi, apakah membeli barang modal tersebut dengan nilai sisa atau mengembalikannya. Ini adalah keuntungan dan kerugian sewa guna usaha. Keuntungan SGU adalah yang pertama, keuntungan yang diperoleh dengan SGU yaitu adanya tambahan sumber dana, adanya kemampuan memperoleh pinjaman, adanya perlindungan terhadap inflasi, adanya pembiayaan cicilan, dan adanya anggaran. Jadi untuk lebih jelasnya ada di slide berikutnya ya. Ini adalah keuntungannya. Jadi katanya kalau ada SGU berarti ada tambahan sumber dana. Bagaimana sih, kenapa bisa dibilang sumber dana, kenapa bisa dibilang ada kemampuan peroleh pinjaman, ada perlindungan terhadap inflasi, nanti saya jelaskan lagi ya secara detail. Oke, yang pertama katanya keuntungan adanya SGU adalah tambahan sumber dana. Dengan SGU, penggunaan peralatan atau barang modal dapat diperoleh tanpa harus mengeluarkan uang, seperti halnya kalau kita melakukan pengadaan barang modal dengan cara membeli. Karena SGU merupakan perluasan dari cara pembiayaan untuk memperoleh barang modal. Banyak perusahaan yang menggunakan strategi pembiayaan dengan kombinasi SGU dengan cara pembiayaan konvensional lainnya.
Jadi kita bisa pinjam atau memperoleh tambahan sumber dana tanpa harus membeli barangnya gitu ya. Jadi kita bisa pinjam, bisa sewa barang tersebut, barang modal tersebut tanpa kita harus membeli. Jadi kita bisa dapat tambahan sumber dana dari hal tersebut. Jadi karena kita nggak beli, kita nggak ngeluarin uang, kita cuma pinjam ya dengan sewa guna usaha tadi. Jadi kita dengan sewa doang gitu ya. Jadi kita dapat tambahan sumber dana. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memperoleh pinjaman. Sebagai tambahan sumber dana, penggunaan cara SGU sebagai pembiayaan tidak akan menurunkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman, karena SGU dinyatakan secara terbuka dalam laporan keuangan. Jadi akun SGU sewa guna usaha itu masuk di dalam laporan keuangan. Jadi bisa bisa kita tetap dapat memperoleh pinjaman karena dari pihak lain gitu ya, untuk kebutuhan yang lain, karena semua itu tertera di dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan terhadap inflasi. Dalam perekonomian yang dilanda, cara pembiayaan SGU atas peralatan atau barang modal dengan kontrak harga berdasarkan yang berlaku hari ini. Pembayaran cicilan untuk masa yang akan datang merupakan cicilan angsuran yang ditetapkan pada saat kontrak SGU ditutup. Artinya gini, dengan adanya SGU, dengan kita melakukan pengadaan barang modal dengan SGU tanpa membeli, artinya kita bisa melindungi barang tersebut dari inflasi. Jadi kan kita kontraknya itu di hari ini, dengan kita pakai barang tersebut sampai nanti, sampai sesuai masa kontrak barang tersebut. Nah, artinya kita tidak terpengaruh inflasi nilai mata uangnya dibandingkan saat kita membeli. Kalau membeli kan harga barangnya turun ya, kena inflasi. Jadi harga barang yang kita beli 1 juta, nanti di 5 tahun mendatang harga barang tersebut sudah bukan 5 juta lagi gitu. Jadi itu terpengaruh dengan inflasi. Kemudian yang keempat adalah pembayaran cicilan. Tingkat pembayaran cicilan atau angsuran disesuaikan dengan tingkat penerimaan yang dihasilkan dari pemakaian peralatan atau barang modal yang disewa guna usaha. Jadi cicilan sewanya itu dibayar atau diangsur disesuaikan dengan tingkat penerimaan yang dihasilkan atau pemakaian peralatannya. Kita nyicil berdasarkan sesuai sama kontraknya lagi ya, kita bakal pakai berapa jam, misalnya ini kita sewa guna usaha, misalnya bisa juga untuk pengadaan mesin fotokopi. Kalau di perusahaan tuh banyak yang mesin fotokopi itu nggak beli, jadi malah sewa, karena perusahaan akan untung secara maintenance, dia nggak bayar ya. Kemudian nilai asetnya tadi inflasinya nggak terpengaruh, kemudian dia bisa pakai sebagai tambahan sumber dana karena untuk pengadaan tersebut dia nggak perlu berinvestasi cukup besar untuk membeli peralatan printer yang banyak misalnya dengan mahal gitu ya. Dan juga bisa dana yang lain, dana pinjaman yang lain bisa digunakan untuk kebutuhan lain ini, jadi kemampuan memperoleh pinjaman. Jadi ada akunnya sewa guna usaha. Jadi tidak memotong profit kita, jadi kita bisa mengajukan pinjaman untuk kebutuhan lain. Kemudian anggaran. Yang kelima adalah keuntungannya anggaran. Pembelian atas peralatan barang modal tidak ada dalam rencana anggaran atau dalam pengeluaran modal dapat diperoleh melalui pembiayaan SGU yang pembayaran SGU digunakan sebagai biaya operasional, bukan investasi. Jadi saat kita beli barang itu pasti kan penggolongan biayanya kepada biaya investasi atau biaya modal. Tapi kalau kita SGU, tempat anggaran, itu komponen biayanya masuk ke dalam biaya operasional. Jadi beda akun ya. Nah, kemudian tadi keuntungannya ada 5. Sekarang kerugiannya dalam melakukan sewa guna usaha. Kerugian pembiayaan SGU bagi penyewa guna usaha atau LISI adalah sebagai berikut. Suku bunga lebih tinggi daripada suku bunga bank. Jadi sebenarnya sewa guna usaha itu ada beberapa jenis, nanti ada di bawah juga ya, di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Jadi ada sewa guna usaha yang benar-benar kita butuhkan untuk kebutuhan operasional, tadi seperti mesin fotokopi gitu ya, pinjemin barangnya, kemudian kita cicil biaya sewanya. Ada juga yang kita dipinjemin uang ya dari perusahaan penyewa guna usaha, dari perusahaan SGU, kemudian uang tersebut kita belikan barang modal. Gitu. Kita beli sendiri nih, perusahaan lisinya beli sendiri. Nah, uangnya dari mana? Dari lessor tadi.
dari si perusahaan SGU. Ini saya kasih uang untuk beli barang modal. Ada gitu. Ada juga yang langsung minjemin barangnya. Ya. Kemudian ini kerugiannya suku bunga lebih tinggi daripada suku bunga bank. Jangan terus SGU itu harus ada jaminan tambahan seperti sertifikat tanah dan deposito harus ada. Masa pegang tidak ada. Jadi saat kontrak saat itu juga dimulai cicilan pertama. Saat itu juga dibayar sewa pertama, biaya sewa pertama. Ya. Kemudian ini kerugian pembiayaan SGU bagi perusahaan SGU atau lessor adalah sebagai berikut. Resiko terdapat melekat pada peralatan barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk menjual, melakukan jual, sewa balik, dan lain-lain ya. Terus lokasinya nggak tahu, hilang barangnya, itu adalah resikonya si perusahaan SGU. Kemudian adanya fluktuasi suku bunga yang menimbulkan risiko bunga bagi perusahaan SGU karena investasi perusahaan SGU tidak sesuai dengan sumber dana pembelanjaan. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara investasi dan pembelanjaan dalam jangka waktu. Jadi bunganya itu waktu kita pinjemin barang modal kan berfluktuasi. Nah, kadang nilai fluktuasi bunga itu nggak sama dengan kita waktu kita beli, perusahaan SGU beli barang tersebut gitu ya. Sebelum harganya tuh jadinya kayak lebih mahal karena suku bunganya ada yang beresiko lebih kecil gitu, nggak sebanding sama waktu kita belinya. Itu kata perusahaan SGU, kerugiannya di perusahaan SGU. Oke, sampai di situ semoga jelas ya. Nanti kalau nggak jelas, ada yang kurang jelas boleh ditanya. Nah, kemudian ini tadi yang saya bilang jenis-jenis sewa guna usaha. Yang pertama adalah sewa guna usaha pembiayaan. Adalah financial lease. Ini dalam sewa guna usaha ini perusahaan SGU adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Jadi yang saya bilang, jadi perusahaan SGU ini kasih uang untuk membeli barang modal pada si peminjam, ya, pada si lease-nya. Jadi lessor kasih pinjam uang ke leasingnya untuk beli barang modal. Itu untuk sewa guna usaha pembiayaan. Sedapannya Ibu udah ada bunganya. Kemudian kalau sewa guna usaha operasional gimana? Operating lease. Jadi perusahaan SGU beli barang modal, kemudian dipinjemin, kemudian dibayar sewanya setiap bulan atau setiap tahun, biaya sewa tahunan oleh si peminjam atau lisinya. Ya, kemudian ada sewa guna usaha penjualan atau sales type lease. Ini SGU ini merupakan pembiayaan SGU secara langsung yang dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan pabrik atau penyalur juga merupakan perusahaan SGU. SGU jenis ini sering merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Jadi ada perusahaan memanfaatkan perusahaan SGU untuk melakukan pemasaran produknya. Jadi saya pinjam deh semua peralatan promosi, kemudian penjualan dan lain-lain untuk masarin produk saya. Nanti saya bayar kata penjualan, kata silisinya. Nah, ini namanya sewa guna usaha untuk penjualan. Kemudian kalau sewa guna usaha berbagi gimana? Transaksi SGU jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak. Nyewa guna usaha, lisi, perusahaan SGU, lessor, dan kreditur jangka panjang yang membiayai bagian besar dari transaksi SGU. Jadi ada pihak ketiganya nih, ada yang di tengah-tengah. Jadi ada yang kasih kreditur untuk pembiayaannya, ya. Itu kalau guna usaha berbagi. Pembagiannya gimana? Ini ada kontraknya sendiri, si kreditur dapat berapa, si perusahaan SGU dapat berapa, kemudian si lesi bayar berapa. Jadi ada bagi-baginya sendiri ya. Oke, itu untuk jenis-jenis sewa guna usaha, tapi yang biasa dipakai adalah yang ini nih. Jenis-jenis sewa guna usaha yang financial lease dan operating lease. Itu yang biasa awal digunakan. Kemudian, nah ini dia kan, nih SGU biaya paling banyak dilakukan di Indonesia adalah sewa guna usaha langsung atau direct finance lease. Dan transaksi ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek SGU. Oleh karena itu atas permintaan lisi, perusahaan SGU membeli barang modal tersebut. Tadi beli barang modal, tujuannya adalah mendapatkan pembiayaan melalui SGU untuk pengelolaan barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. Jadi pinjam uangnya untuk beli barang modal ya. Ini kalau direct finance lease. Terus ini penjualan dan penyewaan kembali, sell, lease and back. Transaksi ini penyewa guna usaha terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan SGU dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak SGU antara penyewa dan guna usaha dengan perusahaan SGU. Ini jual dan sewa ya, jadi dia bisa
bisa jual terus dibalikin sewa lagi gitu ya, sewa kembali. Ini ada klausulnya, dalam perjanjian sewa umumnya tentukan apakah penyewa bertanggung jawab dalam memelihara aktiva yang disewakan. Ini jadi biasa ya kita si perusahaan SGU-nya ini ngasih pinjam barang, habis dia kasih pinjam barang, tapi ada klausulnya nih, apakah nanti si peminjam yang bayar pajak ataukah biaya perawatan ditanggung sama perusahaan SGU atau bagaimana. Kemudian opsi pembaruan syarat yang umum dalam SGU biasanya berlaku yaitu penyewa diberi pilihan dan kesempatan. Opsi beli tadi, kalau udah selesai masa sewanya apakah boleh dibeli atau enggak barangnya. Ya. Oh, ini berarti sell and leaseback ini penyewanya ini adalah jual dulu ke SGU. Nanti SGU-nya ngelisingin lagi gitu ya. Udah dijual, dapat uang kan si peminjamnya ini, si lisinya ini dapat uang. Kemudian setelah itu dia pinjam lagi barang yang udah dijual gitu ya. Itu sell and leaseback. Jadi udah dijual sama dia terus dipinjam dipakai lagi sama dia tapi dengan treatment yang berbeda dengan sewa. Terus kemudian ada sewa guna usaha sindikasi. Dalam SGU sindikasi beberapa perusahaan SGU secara bersama-sama melakukan transaksi dengan satu penyewa guna usaha. Oke, ini udah jelas ya kalau ini ya, boleh dibaca detailnya. Kemudian selanjutnya adalah keputusan untuk melakukan SGU atau membeli selalu menjadi persoalan dalam perusahaan. Untuk proyek aktiva tetap yang baru, perusahaan punya 3 pilihan, melakukan sewa guna usaha, membeli dengan menggunakan dana pinjaman, dan membeli dengan menggunakan sumber dana yang tersedia. Jadi memang untuk pengadaan barang, khususnya barang modal atau aktiva tetap, yang dipakai tentunya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, gitu. Ini perusahaan selalu mempertimbangkan apakah kita akan beli barang dengan cara tadi SGU, apakah kita akan beli langsung dan dananya adalah pinjem gitu, atau kita akan beli langsung dengan dana yang kita punya. Gitu. Nah, itu selalu menjadi pertimbangan. Terus kemudian perhitungan antara membeli dan menyewa dapat memperhatikan hal-hal berikut. Nah, untuk tahu apakah kita mau pengadaan aktiva dengan sewa guna usaha atau minjem atau pakai sumber dana, kita harus memperhitungkan dulu nih mau beli atau sewa. Gitu. Nah, kalau beli kita harus sebelum kita tentukan beli atau sewa, kita harus perhatikan hal-hal ini. Kita tahu dulu nih kas keluarnya kalau kita pakai SGU-nya berapa. Artinya kita butuh uang atau uang yang akan keluar perusahaan itu berapa setelah pajak. Gitu. Kalau beli berapa kita keluar uang, kalau SGU kita akan mengeluarkan uang berapa, itu harus dipertimbangkan. Kemudian pastinya kita tidak boleh menghindarkan namanya present value, nilai uang ya. Jadi kita juga harus menghitung semua di present value-kan. Nah, kas keluar yang udah kita hitung nih, misalnya kita tahu nih SGU-nya, dengan SGU kita keluar berapa juta. Dengan beli kita keluar berapa juta, tapi tidak lupa juga bahwa itu ada tingkat bunga di situ, ada tingkat inflasi di situ, ada diskon rate di situ, jadi kita harus mempresent value-kan semua nilai kas kita yang sudah keluar. Kemudian yang ketiga baru kita bisa pilih sebenarnya harga terendah atau cash keluar dengan sudah dipresent value-kan yang terendah kita pakai sewa guna usaha atau kita pakai beli, opsi beli. Sampai di situ untuk materi hari ini. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, perhatikan baik-baik, tolong diambil catatannya. Yang pertama kalian buka juga tabel PV IVA, ya percent value PV IVA ya, percent value interest factor annuity. Jadi tabel untuk angsuran, ya diskon faktor angsuran. Saya pernah kasih ya namanya tabel PIVA, ya PV IVA, dibuka juga dulu tabelnya, udah pernah saya kasih sebelumnya pas kita belajar time value of money. Kemudian perhatikan baik-baik apa saja yang harus dihitung, ya. Di sini ada contohnya PT Untung Makmur akan membeli mesin senilai 600 juta. Artinya pengadaannya perusahaan Untung Makmur ini akan mengadakan atau membeli barang modal senilai 600 juta. Ya.
Nah ini dia, sebenarnya bukan membeli. Jadi si PT Untuk Makmur ini pengen punya mesin, nah mesinnya itu harganya 600 juta nih, ya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan ingin menganalisis apakah pengadaan mesin tersebut akan dilakukan melalui sewa guna usaha atau membeli dengan menggunakan dana pinjaman. Tingkat pajaknya adalah 30%. Oke, ini tidak dihitung nih yang opsi ketiga dengan dana sendiri ya. Jadi kita cuma memperbandingkan antara kita mau ngadain mesinnya harganya 600 juta, mau beli dengan pinjam atau dengan sewa guna usaha. Nih, mesinnya 600 juta. So, yang pertama adalah keterangan pada sewa guna usaha. Perusahaan akan melakukan sewa guna usaha selama 5 tahun untuk mesin tersebut, ya. Nah, pembayaran sewa setiap tahunnya sebesar 150 juta. Perusahaan akan mempertimbangkan untuk opsi beli mesin setelah tahun kelima saat jatuh tempo sewa guna usaha harganya 100 juta. Oke, ini yang harus dicatat. Kemudian kalau beli, perusahaan akan membiayai pembelian mesin dengan pinjaman selama 5 tahun juga, ya. Jadi ini sama nih compare-nya. Jadi kalau kita beli, kita pinjamannya itu 5 tahun juga, tingkat bunganya 9%, terus membayar cicilan setiap akhir tahun. Artinya angsuran. Makanya tadi pakai tabelnya adalah percent value interest factor annuity. Angsuran ya, bukan percent value interest factor. Ya, jadi bukan dibayar secara lamsam tetapi secara angsuran. Kemudian secara anuitas ya, setelah membayar cicilan setiap akhir tahun, penyusunan mesin menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. Kenapa ada metode garis lurus? Karena kalau kita beli barang, beli mesin, ini ada penyusutannya, harganya tidak terus-menerus harganya 600 juta. Beda sama sewa, kalau sewa kita tidak menghitung biaya penyusutan. Kenapa? Karena itu malah bukan punya kita cuma sewa doang. Sewa si mesinnya itu, harganya 600 juta. Dari bedanya adalah nanti setelah tahun kelima kita beli gitu. Nah, kalau beli kita harus susutkan tuh, pakai ini di sini adalah metode garis lurus 5 tahun. Perusahaan kemudian informasinya yang lain adalah perusahaan akan membayar jasa kontrak 37.500.000 per tahun untuk biaya pemeliharaan. Ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita beli, itu kita harus perhatikan juga kita beli mesin, kita itu harus bayar maintenance-nya. Kan? Mesin kan suka rusak ya, terus asuransinya gimana, pemeliharaannya gimana, itu ditanggung sama perusahaan. Beda dengan sewa guna usaha. Kalau sewa guna usaha, biasanya perawatan itu, ini tergantung juga ya sama kontraknya, tapi biasanya biaya maintenance itu ditanggung oleh si perusahaan SGU-nya, perusahaan yang nyewainnya, si lesernya ya. Oke, dengan keterangan ini kita hitung satu persatu. Yang pertama kita harus hitung tadi adalah berapa sih kas yang keluar atau cash outflow, COF. Nah, yang dihitung yang pertama adalah COF dari sewa guna usaha. COF gimana Bu hitungnya? 150 juta ini adalah keterangan yang ada di sini. Ya, dia katanya bayar 150 juta, tapi kan belum dikurangin pajak. Ya, pajaknya adalah 30%. Jadi sebenarnya aktualnya adalah bayarnya adalah bayar sewa 105 juta. Ya, selama 5 tahun, terus tahun ke-6, tahun ke-5 setelah kontraknya selesai, tahun ke-6 dia beli kan mesinnya 100 juta. Ini adalah COF atau kas yang dikeluarkan untuk mesin tersebut jika melalui sewa guna usaha. Ini setiap tahunnya, ini totalnya berapa nih? Kalau nggak salah tadi 525, 625 ya sampai mesinnya itu dibeli. 625 juta dikeluarkan cash outflow-nya. Tapi ini belum di present value kan ya. Kemudian kalau kita beli ya tadi pakai apa tadi pakai angsuran katanya ya. Rumusnya gimana? Rumusnya ini. Ini adalah rumus percent value annuity. Ya. Rumus percent value interest annuity. Factor annuity ya, percent value interest factor annuity. Ini adalah rumusnya. Sama yang kemarin ini rumusnya. PN itu seperti ini. Nah, kita sudah tahu rumusnya, kemudian kan sudah tahu nih PV-nya, ya. Sekarang kita mau tahu anuitasnya nih, angsurannya, bukan nilai PV-nya, bukan nilai percent value, nilai sekarangnya kan udah jelas, mesinnya harganya 600 juta. Jadi yang dicari adalah A-nya, bukan PV-nya, bukan PVN-nya. Ya, A-nya adalah 154.250.000. Ini adalah hasilnya.
angka ini adalah merupakan pembulatan. Ini sebenarnya rumus matematika, tapi kalau kalian bingung, ini coba saya jelaskan di ini ya, di Excel ya. Oke. Ini cuma masukin rumus aja sih. Jadi rumusnya gini kan, ya. Nah, ini katanya PN-nya itu adalah 600 juta. Kemudian I-nya berapa? I-nya adalah 9%. Dari mana Bu 9%? Ada kok di situ. Bunga pinjamannya adalah 9%. N-nya apa Bu? N-nya adalah jangka waktu. Jangka waktunya berapa? Jangka waktunya adalah 5 tahun. Rumusnya dikurang 1. Kemudian dibagi dengan I dikali 1 plus I pangkat N. Nah, ini Ibu tinggal masukin aja nih. Nah, berarti kan karena tadi dibagi, hasilnya adalah 3,8. Nah, sekarang kita udah tahu nih, ini dibagi ini hasilnya adalah 3,88 sekian. Seperti rumus matematika ya, kalau PN ini diketahui, ini kan A dikali ini ya, dikali 1 plus I pangkat N kurang 1 dibagi I 1 plus I pangkat N. Nah, berarti untuk mencari A adalah 600 juta dibagi dengan 3,88. 3,88 dari mana? Ini rumusnya, ini bagi ini. Bagi ini hasilnya 3,88. Ya, terus berarti kalau ini sudah diketahui 3,88, ini 600 juta, berarti kan berapa dikali 3,88 hasilnya 600 juta. Ya udah kita tinggal bagi aja. Berarti 600 juta dibagi dengan 3,88 hasilnya adalah 154 juta sekian. Ya. Nah, Bu, ini apanya Bu? A-nya. A itu apa Bu? A-nya itu adalah angsuran. Ya. Jadi angsuran pinjaman yang selama 5 tahun adalah 154.250.000. Ini angka yang dibulatkan. Ya, dari 154.255 kita ambil ribuan aja. Berarti 154.250.000. Oke, kita pakai lagi ya. Udah dapat angsurannya selama 5 tahun 154.250. Nah, di dalam pembayaran itu kan ada bunga, ada pokok ya. Kita udah tahu angsurannya 154.250, sekarang kita mau pisah ini, pokoknya sebenarnya bayar berapa, bunganya bayar berapa. Di saldo pinjaman yang pertama pasti 600 juta, karena untuk beli mesin kita butuh uang 600 juta. Di tahun pertama kita bayar angsuran 154.250. Dari 154.250 ini adalah terdiri dari 9% bunga, sisanya adalah pokok. 600 juta dikali 9%, bunganya adalah 54 juta, berarti kita bayar pokoknya cuma 100.250.000 di tahun pertama. Ya, jadi 154.250 dikurang bunganya 54 juta. Hasilnya adalah 499.750. Ini berarti untuk cicilan tahun pertama kita saldo pinjamannya sudah 499.750. Dari mana ini? Ya ini saldo pinjaman dikurang pokok, udah nggak dikurang bunganya, itu cuma bunga ya. Jadi saldo pinjaman adalah pinjaman awal dikurang dengan angsuran pokok di setiap tahunnya. Kemudian tahun kedua bagi 9% dikali dengan total saldo pinjaman tahun sebelumnya. Begitu semuanya, dan angka ini adalah angka pembulatan ribuan. Ya, sampai tahun ke-5. Oke. Ini kita udah tahu nih, ya. Angsuran pinjamannya udah tahu, bunga udah tahu, pokok udah tahu, saldo pinjaman udah tahu. Sekarang langkah selanjutnya untuk alternatif pembelian adalah kita mau tahu sebenarnya kita ngeluarin uang berapa. Ya. Kenapa nggak langsung ini aja 154.250? Karena tadi di keterangannya jika kita beli ini ada macam-macam biaya lagi. Ada biaya tadi depresiasi ya. Ini penyusutan 5 tahun, ada biaya bayar maintenance 37 juta. Jadi kita harus tahu realnya yang kita keluarkan uangnya berapa. Ini adalah rumusnya. Ya, kita tentukan tadi biaya pemeliharaannya udah ada, penyusutannya adalah 5 tahun, ya berarti garis lurus langsung aja 600 juta dibagi 5 tahun, berarti setiap tahunnya adalah penyusutannya 120 juta. Kemudian bunganya juga sudah diketahui ya di sini ya tadi. Nih, misalnya bunga, bayaran bunga, ini berarti pengurangan pajak 5 tambah. Pajak kan dikeluarin ya, nggak dihitung secara kas keluar. Kemudian dikurangin pajak, dikurangin biaya pemeliharaan, dikurangin sama bunga. Nah, ini rumusnya ikutin aja nih. Ini nanti 0,5 kali 30%, berarti yang 211 juta dikali dengan 30%. Jadi 63.450.000. Kemudian COF-nya ini
kotak pertama, kolom pertama tambah kolom kedua dikurang dengan kolom keenam. Ya. Kemudian ini adalah rumusnya, sudah dapat, berarti untuk beli kita mengeluarkan uang segini nih yang realnya. Di tahun pertama 128 juta, tahun kedua 131, dan selanjutnya sampai tahun kelima kita bayar 140 juta 690. Angka ini adalah belum dipresentasikan, sama dengan yang ini. Ini baru kita hitung COF-nya aja. Ya, belum kita hitung kas keluarnya aja. Oke, setelah itu kita baru presentasikan. Kenapa? Karena kita harus hitungnya di sekarang, di masa sekarang. Ya, karena kita kan melakukan kontaknya sekarang. Melakukan pembeliannya di sekarang, bukan di 5 tahun ke depan. Jadi kita melakukan hari ini, entah itu sewa, entah itu beli, untuk dipakai selama 5 tahun. Oke. Kemudian ini adalah untuk alternatif sewa guna usaha. Ini dari mana? Kita cek tabelnya Privanya di DS 6%, ya, di diskon faktor 6%. Ini ada masukin aja tabelnya selama 5 tahun. Selama 6 tahun. Karena tahun ke-6 kita harus beli, kita hitung juga ya diskon faktornya. Oke. Ini berarti PV-nya adalah totalnya adalah 516.970 untuk alternatif sewa guna usaha. Sekarang kalau pinjaman sama COF-nya kalian pindahkan dari sini, ya. Kemudian hitung DF-nya juga pakai PIVA, pakai tabel PIVA. Kemudian percent value-nya dihitung, berarti dengan COF dengan pinjaman jumlahnya adalah 563. Oke. Berarti kita udah tahu nih gedean mana nih antara PV-nya kita beli dengan kita gunakan dengan cara pengadaan barangnya kita gunakan dengan cara sewa guna usaha atau dengan pinjaman. Berarti lebih besar yang kita beli ya barangnya, ternyata uang yang kita keluarkan cash outflow-nya itu banyakan yang kita keluarkan jika kita membeli barang tersebut, membeli mesin tersebut dibanding kita melakukan sewa guna usaha. Toh di tahun ke-6 sama-sama punya, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan nilai PV, aliran kas keluar atau COF atau cash outflow sebaiknya perusahaan menggunakan sewa guna usaha karena PV COF lebih kecil sehingga perusahaan menghemat sebesar berapa nih? 563 dikurang 516 harusnya. Ya. Salah. 563.850 ya. 563.850 dikurang 516 berarti perusahaan melakukan pengadaan mesin dengan sewa guna usaha itu lebih untung sebesar 46 juta dibandingkan perusahaan mengadakan pengadaan barang modal mesin tadi dengan cara pembelian. Oke, udah jelas ya sekarang ya. Ini adalah caranya kita menentukan, perusahaan menentukan mau seperti apa sih kita mengadakan barang modalnya. Oke, dari saya sekian untuk tema hari ini, untuk kuliah hari ini tentang sewa guna usaha. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di sesi diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.